يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Indira dan sari tilawah oleh saudari Nasya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih bagi Maha Penyayang. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan hati mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hukum. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan mereka. Wa akharina minhum lamma yalhaqu wa huwal azizul hakim. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'.
Acara selanjutnya adalah Mahalul Qiyam. Kepada Bu Siti Munawarah kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi. ولما تم بحمده شهران على مشهور الأقوال المروية توفي يوم مدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتزى بأمره بني عادي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا شكما يعانون شبا وشكوى ولما تم بحمده على رجع أشهر قمرية وأن لزمان أيام جرية المصدة حضار أمه ليلة المولد أشياء ومريم في نسوة منها خادرة قدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلأ السنة صلى الله على نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
Sallallahu alaihi wasallam. Marhaban Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SDN Segaran 1 kepada Bapak Lukman Brianto. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya taati sepuh kita Mbah Yar atau Bapak Kopian SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Segaran 1 beserta anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita semua anakku bisa berkumpul di sini di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan Islam dan iman hingga saat ini. Salawat serta salam ya nanti kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku, jika ada yang menyebut nama Nabi Muhammad, maka kalian wajib apa? Menjawab. Bagaimana menjawabnya? Sallallahu alaihi. Dengan menjawab itu, insya Allah kalian yang pertama sudah mendapat pahala, ya. Yang kedua, kelak kita di akhirat akan mendapatkan pertolongan atau
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku, alhamdulillah meskipun cuaca pagi ini dalam keadaan mendung dan tadi malam hujan, kalian masih bisa hadir di sekolah kita ini dalam keadaan sehat. Sehat semua, nggih? Sehat semua, nggih? Alhamdulillah. Nah, Pak Bu lihat wajah-wajah kalian yang cerah ini, ya, ada yang membawa buku. Nah, diharapkan nanti pada saat Pak Ustadz nanti menyampaikan ceramah atau maidoh hasanah, kalian nanti pada bagian-bagian yang dianggap penting supaya tidak lupa dicatat. Oke. Anak-anak sudah membawa pensil dan buku, ya tidak usah ditulis semua, bukan kok setiap kata ditulis, ya tidak cukup waktunya, ya. Ya. Nanti insya Allah yang memberikan maidoh hasanah nanti Pak Ustadz Rohman dari Karangtengah, dan beliau sebagai guru di SDN Unit. Kemudian nanti untuk doanya nanti akan dipimpin langsung oleh Mbah Mukhyan. Anak-anakku, pagi ini kalian tampil, yang jadi petugas sudah tampil luar biasa. Bapak sampaikan terima kasih yang pertama kepada Bu Indah selaku ketua pelaksana dalam kegiatan ini, dan juga Bapak Ibu guru yang lainnya yang sudah bahu-bahu, sudah bergotong royong dalam melaksanakan kegiatan pagi ini, beserta anak-anakku yang hebat yang pagi ini sudah tampil luar biasa, ya. Nah, anak-anakku yang tampil ini sekarang sudah kelas 5 dan kelas 6. Nah, adik-adik kelas ini besok yang menggantikan, ya. Besok harus ada yang bisa main musik menggantikan Mas Daris. Ada yang bisa menyanyi menggantikan Mbak Eka dan Mbak siapa tadi satunya? Mbak Iva. Kan sudah kelas 5, ya. Nah, harus bisa menggantikan yang baca tilawah. Nah, yang sekarang kelas 1, 2, 3, 4. Nah, tahun depan menjadi petugas, harus siap tampil. Kemudian tadi yang tampil Bu Nana, ya. Tahun depan harus kalian yang tampil, bukan Bapak Ibu guru, ya. Nah, harus anak-anak semua yang tampil ke tahun depannya. Nah, tuh, tangguh, tangguh. Nah, itu anak-anak nanti pada saat Pak Ustadz menyampaikan maidoh hasanah, kalian dengarkan, ya, dipahami. Kalau sudah dipahami, diapakan? Diamalkan. Coba kalian baca ini, menjadi pribadi yang penuh takwa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, dengan kalian melaksanakan pembelajaran di kelas, peringatan-peringatan Hari Besar Islam, kemudian kalian mengaji di TPQ, diharapkan kalian nanti menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, nanti kalian harus berakhlak mulia. Ayo, takwa itu apa? Saya bisa. Angkat tangan. Taat. Nah, yang lain. Tuh. Takwa artinya aja, Bang. Apa, ayo?
Ya nanti dibaca-baca lagi bukunya ya. Nah, di samping bertakwa kalian juga harus berakhlak mulia. Manusia itu dilihat adalah akhlaknya, bukan hanya ilmunya ya. Setelah berilmu, manusia itu diharapkan bertakwa. Setelah bertakwa, kalian harus berakhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu lebih tinggi daripada ilmu. Manusia punya ilmu yang banyak, tapi kalau perilakunya jelek, maka ya tercatat sebagai manusia yang jelek. Nah, tapi tidak mungkin akhlak itu tanpa manusia mempunyai ilmu terlebih dahulu. Jadi kalian mencari ilmu, diamalkan, dan nanti puncaknya adalah kalian mempunyai akhlak yang mulia. Nah, sesuai yang kita peringati pagi ini yaitu Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun berapa itu ayo? 1444 Hijriah. Jadi 1444 tahun yang lalu Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini. Apa misi utamanya? Yaitu memperbaiki akhlak manusia. Di mana beliau dilahirkan? Di Mekah. Lah mengapa kok di Mekah kok tidak di sekarang? Ayo. Karena saat itu manusia yang akhlaknya paling jelek itu ada di Mekah sana, yaitu disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Nah, misi utama Rasulullah dikirim ke sana, ya ke bumi ini untuk kita semua, yaitu memperbaiki akhlak manusia. Ya, dari akhlak yang jahiliyah menjadi akhlakul karimah. Paham ya? Nah, bumi ini, dunia ini diciptakan ya karena Nabi Muhammad. Lah begitu mulianya Nabi Muhammad ini ya. Bahkan sebelum diciptakan, sebelum Nabi lahir itu sudah ada Nur Muhammad, yaitu cahaya Nabi Muhammad. Karena ada Nur Muhammad ini diciptakanlah dunia dan seisinya ini. Nah, tanpa ada Nabi Muhammad maka dunia ini tidak akan diciptakan. Nah, untuk itu sudah sepatutnya kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah mengagungkan beliau dengan memperingati setiap tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa anak-anak? Kalian saja mengenal istilah ulang tahun. Nah, masa Nabi Muhammad diulang tahun nih? Tidak. Ya, kita melakukan maulid ini adalah tujuan utama adalah untuk mengingat perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak beliau ya, bagaimana kehidupan Nabi mulai kecil, anak-anak, remaja sampai dewasa, sampai beliau meninggal dunia. Nah, itu harus kita ketahui, salah satunya dengan peringatan Maulid Nabi. Nah, dengan mengetahui perjalanan Nabi akan menambah kecintaan kita kepada beliau. Nah, karena hanya beliau saja yang telah bisa menyelamatkan kita di akhirat lewat pertolongan
banyak-banyak bersolawat kepada Nabi ya. Solawat Nabi kan bermacam-macam. Ada solawat Jibril, ada solawat apa lagi? Ya, banyak sekali solawat-solawat yang diciptakan oleh para ulama kita. Ya, nah, kalian harus banyak-banyak membaca solawat. Insya Allah dengan banyak-banyak membaca solawat kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanggup anak-anak ya? Nah, untuk itu mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah apa yang kita lakukan ini dicatat oleh malaikat sebagai amal ibadah. Oke? Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami. Acara selanjutnya yaitu penampilan dari teman kita Eka dan Deris yang akan membawa lagu Sholawat Ibil Khulub. Kepada yang bertugas dipersilakan.
Thank you.
Nur Rahman SPDI, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun sampeyan ngantuk? Bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, dumateng Bapak Kepala Sekolah SDN sekarang 1 diberi panjenenganipun Bapak Lukman, ugi boten kesupen dumateng sedaya Bapak Ibu guru SDN sekarang 1, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Hidungane to, amin nggih. Amin. Panjang umur, rezeki barokah, anak-anak soleh-solehah. Ugi boten kesupen dumateng panjenenganipun Mbah Mufiar. Komite bari. Komite Bu. Toklaga bari. Sesepuh sih. Ngapunten sesepuh bini sepuh diberikan Mbah Yai Mufiar. Niki insyaallah kula sering panggil panjenenganipun, usianya boleh tua, tapi insyaallah semangatnya tidak kalah dengan keluaran panjenengan sami. Kita doakan mugi-mugi Mbah Mufiar panjang umur, yuswari diparingi barokah, amin Allahumma. Dan tidak lupa anak-anakku yang soleh-solehah, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Mugi-mugi anak sekalian senantiasa selalu mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, bisa menjadi bekal besok untuk menjadi pemimpin bangsa, amin Allahumma. Yun sewu Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta Bapak dalam tak matur kalian lain-lain atau tim sewu. Anak sekalian ingkang soleh-solehah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kalian ngerti nggak? Tahu nggak kira-kira ini hari apa? Hari apa? Hari peringatan Maulid Nabi. Maulid Nabi siapa anak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal dengan Nabi Muhammad? Kenal ya? Siapa nama ayah beliau? Ayo, siapa nama ayah beliau? Abdullah, ibunda beliau siapa namanya? Siti Aminah. Alhamdulillah, banyak yang sudah kenal. Kakak beliau, kakeknya Abdul atau Abdul? Abu Thalib, pamannya Abdul Muthalib, kakeknya. Pernah mendengar kisahnya beliau? Pernah mendengar atau belum? Pernah, alhamdulillah. Anak sekalian yang soleh dan solehah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya minta kalian untuk bersama-sama niat dalam hati. Niat bagaimana Pak? Niat cinta, niat mahabbah, cinta kepada siapa? Nabi Muhammad. Karena beliau pernah bersabda dalam hadisnya, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah."
Siapa orang yang cinta kepadaku, kata Nabi. Saya ulangi, bisa ditulis mungkin. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, maka orang tersebut akan bersamaku kelak di surganya Allah. Sudah cukup tulisnya, poinnya saja ya. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, sabda Nabi, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan siapa anak-anak? Halo, bersama dengan siapa anak-anak? Nabi Muhammad. Sudah, alat tulisnya bisa diistirahatkan dulu, diperhatikan dulu ya. Nah, sudah ya, cekap. Saya ulangi lagi. Jadi anak-anak ketika Muhammad itu, beliau pernah bersabda dalam hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi. Cinta kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad, akan bersama Nabi Muhammad besok di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Kira-kira cinta surga apa batin? Cinta surga apa batin? Cinta Allah apa batin? Cinta Nabi Muhammad apa batin? Rohatil anyaru tasyatul bilayalil maulidi. Sama-sama. Kun nuriya betul wa barikun nuri yabdu bilayalil maulidi. Sama-sama. Abdullah Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Khadijah Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy terkenal. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Sukacita, bukan suka duka. Sukacita yang penuh sukacita. Allahumma Muhammad. Jadi orang yang cinta kepada Nabi itu mereka yang selalu mengingat Nabi Muhammad. Tidak hanya mengingat, dia harus tahu betul siapa ayahnya, harus kenal siapa ibundanya, siapa kakeknya, siapa keluarganya. Kita harus wajib mengenal. Tidak hanya mengenal, kita tahu persis bagaimana sejarah-sejarah beliau. Anak-anak sekalian yang solid dan solehah, bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, kenal dengan Sayyidina Umar? Kenal anak-anak? Siapa Sayyidina Umar itu? Sayyidina Umar ini adalah salah satu sahabat Nabi yang dulu ketika Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad, orang yang paling menentang ini adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu termasuk sahabat Rasulullah yang kalau sekarang jago smackdown. Paham smackdown? Jago berkelahi, preman kampung. Itu Sayyidina Umar. Setiap ada orang yang lewat dibentak Sayyidina Umar, kembali, tidak akan ada berani orang yang melawan. Kenapa? Begitu tegasnya, begitu kuatnya fisiknya, bahkan termasuk orang yang sangat kuat prinsipnya. Itu Sayyidina Umar. Beliau ketika mendengar
adiknya masuk dalam agama Islam, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Dibawalah pedang, adiknya ini dibunuh. Kenapa? Karena saking tidak cintanya kepada agama Islam. Itu sebelum dia masuk agama Islam. Begitu kerasnya. Tapi ketika datang ke rumah adiknya, di situ adiknya sedang membaca Al-Quran, runtuhlah hatinya Sayyidina Umar. Mengatakan pada waktu itu, ini bukan ajarannya manusia, ini adalah ajarannya Tuhan yang Maha Esa, ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Runtuh hatinya Sayyidina Umar. Ketika runtuh, apa yang terjadi? Pada saat itu pula Sayyidina Umar mengatakan, saya siap masuk agama Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika beliau masuk Islam, anak sekalian, beliau termasuk salah satu orang yang mendapatkan julukan sebagai singa padang pasir. Beliau termasuk salah satu sahabat Nabi yang tidak ada rasa takut sama sekali ketika berhadapan, ketika perang dengan orang kafir Quraisy. Ini siapa? Sayyidina Umar. Maka ketika Sayyidina Umar sudah masuk Islam, Islam menjadi mulia, Islam menjadi jaya. Kenapa? Karena pada waktu itu yang menghadap Nabi Muhammad dalam berdakwah, orang-orang kafir itu dihadapi oleh Sayyidina Umar. Mereka berkata, siapa yang akan membunuh Nabi Muhammad? Hadapi saya dulu. Siapa yang mau menghadap Nabi Muhammad? Hadapi saya dulu. Itu siapa? Sayyidina Umar. Dengan gagah berani. Maka beliau berkata, Sayyidina Umar itu, man adama maulidin Nabi faqad ahya Islam. Jadi Bapak Ibu guru, sesepuh, Mbah Muhyiddin, Bapak kepala sekolah, seluruh yang hadir pada pagi hari ini, niatnya adalah melaksanakan maulid Nabi, maka masuk dalam daunnya Sayyidina Umar, faqad ahya Islam. Siapa yang memuliakan maulid Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad, maka sesungguhnya orang itu adalah orang mensiarkan agama Islam. Alhamdulillah. Jadi kalian yang pagi hari ini tadi pagi mandi apa betul? Mandi apa tidak? Bangun jam berapa? Bangun jam berapa? Subuh apa betul? Subuh apa betul? Na'udzubillah min. Orang Islam, anak yang soleh-solehah, bangunnya jam berapa anak-anak? Jam 6. Jam berapa kira-kira? Jam 5. Minimal jam 5 harus sudah bangun. Ya, jam 5 sendiri itu sebenarnya sudah agak kesiangan. Jam setengah 5. Ya, karena kenapa? Ketika kita sudah bangun, kita mandi, melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat apa anak-anak? Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? 5. 3. Isya berapa rakaat? 4. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa deh, sudah bisa niatnya, sudah tahu belum? Sudah bisa cara wudhunya, sudah nih. Berarti tinggal melaksanakan. Dan penting anak-anak ketahui bahwasanya Pak Roman juga salah satu guru di SDN Bumi. Itu sering anak-anak tanya kepada anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Ketika saya tanya, anak-anak sudah sholat? Sudah Pak. Tadi pagi subuh? Tidak Pak. Duhur Pak. Asar? Tidak Pak. Maghrib Pak. Isya? Tidak Pak. Jadi sholatnya milih-milih. Saya tanya, kenapa kok sholatnya berbeda? Karena subuh bangunnya kesiangan. Duhur
anak pas waktu mau TPI biasanya sekalian duhur, asar biasanya sudah terburu-buru mau main, maghrib bisa maghrib, kalau isya sudah terlanjur main tidak dilarang anak-anak melihat TV, melihat apa tidak dilarang. Yang penting kewajiban kita terlaksana dengan baik. Dan anak-anak perlu ketahui bahwasanya ketika kalian duhur mungkin ada yang bangunnya agak kesiangan. Jam 5 mungkin jam 6 lah. Jam 6 baru bangun Pak, makanya saya tidak subuh. Tetap subuh anak-anak. Tetap subuh. Pak, apa boleh? Boleh. Tapi jangan setiap hari. Masuk subuh jam 6 terus. Ya, kadang jam 4:30. Pas waktu malam terlalu kemalaman tidurnya, subuhnya jam 6. Boleh. Dengan niat mengganti atau kok boleh. Tapi tadi pesannya jangan setiap hari. Siap anak-anak kira-kira? Siap apa betul? Harus sholat. Kalau generasi sekarang sampai yang ada di depan saya ini, sholatnya sudah tidak jangkep, tidak lengkap lagi, ya, mengkhawatirkan. Islam bagaimana nasib 10-15 tahun yang akan datang? Karena 10 tahun 15 tahun yang akan datang, kalianlah nanti wajah-wajah Islam yang akan datang, ya, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Amin Allahumma amin. Begitu anak-anak. Maka ketika orang sudah memuliakan maulid Nabi, ketika orang sudah memuliakan maulid Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar juga bersabda, ya, Sayyidina Abu Bakar bersabda, man anfaqa dirhaman, barang siapa yang menafkahkan 1 dirham. 1 dirham itu mata uang di negara Arab sana. Jadi kalau di desa tadi bawa jajan apa tidak? Bawa snack apa betul? Kelas 1 bawa apa? Ayo kelas 1 bawa apa tadi? Bawa apa kan? Kelas 2 betul apa? Ayo, tidak tahu jajan bawa apa? Kelas 3 ya, kelas 3 bawa apa? Resolusi ya. Nah, resolusi sampean besok katanya Sayyidina Abu Bakar. Resolusi sampean itu menjadi penyebab sangat dari kancane Sayyidina Abu Bakar surganya Gusti Allah. Jadi ketika besok sama dikumpulkan dalam satu tempat, resolusinya datang. Resolusi apa? Resolusi. Kasbah bawa apa kasbah? Ayo kasbah bawa apa? Bawa apa? Ode, bulat ya. Bulat apa kotak? Bulat. Ode ini sampai itu datang tuh. Ketika hari kiamat, ode ini sampai datang. Ketika ditanya, namanya sama nih. So mama Fatimah maju ke depan. Di situ apa? Di situ ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amal perbuatan sampai ketika sudah selama di dunia itu dilaporkan kepada malaikat yang bertugas untuk menimbang amal perbuatan kalian. Di situ udah-udahnya datang. Ketika sama ditanya, hei Fatimah, waktu di sekarang 1, ya, sama pernah ngambil pensil temennya? Ya, malaikat saya pernah ngambil. Sampai pernah buang air kencing sambil berdiri? Wah, pernah loh, ada yang pernah. Pernah ngambil pagar? Pernah. Waktu itu malaikat sudah bersiap menghukum sampean. Sudah bersiap apa? Menghukum. Ode datang. Siapa yang datang? Ode. Terus datang lagi resolusi ya. Nah, kasna bawa apa kasna? Ayo, bisa? Bisa dia apa? Lemet bisa. Bisa datang anak-anak. Untuk apa datang?
sebagai bentuk saksi bahwa lemet bukisan resoles salah, bersaksi bahwa saya dulu pernah dibawa ketika maulid Nabi. Amin Allahumma. Terus bagaimana menjadi saksi itu? Maka Allah memberikan ampunan, bahkan Allah memasukkan orang tersebut karena telah memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad ke dalam surganya Allah. Ini dawuhnya siapa? Ayo, dawuhnya siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Man anfaqa dirhaman maulid Nabi kana ma'ibul jannah. Siapa yang memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad, entah bagaimanapun cara memuliakannya, maka dia termasuk menjadi temanku besok di surganya Allah. Suka apa betul? Jadi dimasukkan surganya Allah. Nah, terus anak-anak terkait dengan maulid Nabi ini anak-anak. Kalian tadi sudah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad punya ayah yang bernama siapa? Abdullah. Punya ibu yang bernama siapa? Siti Aminah. Punya istri bernama siapa? Siti Khadijah. Terus bagaimana Pak cara kita mencintai Nabi Muhammad? Banyak cara kan? Minimal ketika sahabat menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad, seringlah membaca sholawat kepada Kanjeng Allahumma sholli ala Muhammad. Itu menjadi wasilah, menjadi ciri bagaimana kita diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu lahu ashran. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad satu kali, ayo, berapa kali? Allah akan membalas orang tersebut 10 kali. Benar apa benar? Sampean memberikan hadiah kepada temannya 1.000 rupiah, akan dibalas sama Allah berapa? 10 kali berapa? 10.000. Kalau membaca 10 kali dibalas berapa? 100 kali. Sholawat yang dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad itu besok termasuk yang menjadi wasilah, menjadi perantara kita diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi besok begini anak-anak gambarannya. Ketika manusia semuanya sudah meninggal, sudah apa? Sudah meninggal. Semuanya sudah meninggal. Dan pada waktu itu malaikat yang bahkan meniru sangkakala, malaikat siapa? Ayo, malaikat siapa? Israfil meniup sangkakala. Tutup apa? Hancur semua kehidupan di dunia ini. Itu yang pertama. Meniup lagi. Setelah itu bangkitlah manusia dari kuburnya. Itu mulai dari zamannya Nabi Adam sampai besok manusia yang terakhir. Setelah mereka dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan dalam satu tempat anak-anak. Dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Maka di pelajaran kelas 6 ada yang namanya fase-fase kehidupan akhir. Sudah belajar apa betul? Sudah. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan dalam satu tempat, namanya apa tadi? Ayo, namanya apa? Mahsyar. Terus bagaimana Pak? Pada waktu itu gambarannya, orang semuanya akan dikumpulkan dalam satu tempat, tidak memakai sehelai kain pun. Ayo bayangkan ini kira-kira. Tidak
tidak memakai sehelai kain pun, tidak menggunakan baju katoan. Walaku terus isin balang. Tidak anak-anak. Jadi pada waktu itu manusia dikumpulkan Allah dalam satu tempat itu, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Bagaimana dia nanti akan selamat dari hisabnya Allah. Setelah dikumpulkan dalam satu tempat itu, maka para manusia itu mencari nabinya masing-masing. Umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Adam mencari Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, ini manusia mau dikemanakan? Kenapa manusia dikumpulkan dalam satu tempat namun dibiarkan oleh Allah? Cobalah Nabi Adam, panjenengan lapor kepada Allah, kita ini mau dikemanakan? Ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Nabi Adam menjawab, wahai umatku, saya tidak berani matur kepada Allah. Kenapa tidak berani? Karena saya memiliki dosa, yakni pernah dilarang makan buah hudi, saya memakan buah hudi, akhirnya dikeluarkan oleh Allah dari surga. Itu termasuk salah satu penyebabnya. Akhirnya tidak berani matur. Datang lagi ke umatnya Nabi Nuh. Para umat datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, tolonglah Nabi Nuh. Ini orang-orang mau dikemanakan? Kenapa dikumpulkan dalam satu tempat dan kita tidak diadili oleh Allah? Coba matur kepada Allah. Kita mau ini mau diapakan? Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Nuh menjawab, jangan saya tidak berani matur kepada Allah. Kenapa? Saya punya salah. Saya dulu itu punya salah. Salahnya apa? Termasuk anak saya yang tidak mau beriman kepada Allah. Dan nabi-nabi yang lain sampai terakhir anak-anak para umat itu datang kepada nabi yang terakhir, yaitu Nabi siapa? Nabi Muhammad. Umat datang kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, tolonglah Nabi, umat ini mau dikemanakan? Kenapa tidak diadili oleh Allah? Kalau kita di surga, segeralah kita masuk surga. Kalau kita mungkin di neraka, silahkan diadili masuk neraka. Tapi jangan ditempatkan dalam satu tempat yang penuh dengan sesat. Akhirnya bagaimana sebenarnya? Oke, saya akan matur kepada Allah. Itulah yang disebut dengan syafa'atul ummah. Syafa'atul ummah itu syafaatnya Nabi Muhammad yang diberikan kepada umat mulai Nabi Adam sampai umat yang terakhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Syafaat yang bagaimana? Syafaat ketika matur kepada Allah, manusia ingin diadili. Kalau masuk surga siap masuk surga, kalau masuk neraka biarlah masuk neraka. Itu namanya syafa'atul ummah, syafaat yang paling agung. Terus kemudian anak-anak, Nabi Muhammad setelah matur kepada Allah tidak hanya matur untuk diadili. Pada waktu itu Nabi Muhammad matur juga untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya, yakni umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad itu anak-anak, tidak kemudian setiap orang bisa mengaku saya umatnya Nabi, tidak bisa. Saya umatnya Nabi Muhammad, tidak bisa. Jadi sebelum manusia itu dihisab, Nabi Muhammad itu ya mengumpulkan umatnya. Bagaimana cirinya? Di keningnya anak-anak. Ini mau ke belakang dulu. Bergantian mawon kalau bisa. Bergantian mawon. Ini sebentar lagi, Pak Roman tidak lama. Jadi gini, ketika Nabi Muhammad sudah minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat, mulai dari Nabi Adam sampai siapa? Umat yang terakhir. Kemudian Nabi Muhammad memilih umatnya.
Dipilih umatnya. Yang bagaimana Pak? Dipilih batuknya. Ini apa namanya? Ayo perhatikan, ini apa? Kenik. Tadi menyimak apa benar? Menyimak ya. Nanti yang mau menjawab angkat tangan dulu baru saya tunjuk. Jadi kalau nanti ada yang menjawab tanpa angkat tangan kita anggap bis. Ya, artinya jawabannya tidak berlaku. Paham ya? Nah, jumlahnya ada berapa Bu? Ada 4. Ini saya bagi. Jadi nanti kalau pertanyaan saya umum kelas 6 semua nanti kelas 1 saja jawab. Kelas 1 dan kelas 2 dulu. Oke. Kelas 1 dan kelas 2 dulu. Siap? Kelas berapa Mas? Kelas 1. Namanya siapa namanya? Sini bilang teman sini. Enggak apa. Pertanyaan yang pertama. Ayo persiapan. Tadi Pak Rahman bercerita, okay, ada sahabat yang begitu keras sikapnya, begitu memusuhi Nabi, bahkan pernah mau membunuh Nabi. Pendiriannya sangat kuat sekali. Siapakah nama sahabat Nabi tersebut? Kelas 1, 2 katanya. Silahkan. Siapa namanya dulu? Sahabat siapa? Namanya dulu. Namanya dan siapa? Sini. Namanya siapa? Kelas 1. Siapa nama sahabat tadi? Sahabatnya Nabi tadi siapa? Namanya siapa? Sahabat siapa? Sahabat lupa. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Laila. Silakan duduk dulu. Siapa nama istrinya Nabi? Ya kelas 1 dan 2. Kelas 1, kelas 2. Ayo, maju lagi. Coba dijawab di tempat saja. Namanya siapa dari istrinya Nabi? Belum bisa. Ayo, nama istrinya Nabi tadi siapa? Abdullah. Nama. Silakan. Siti. Sini. Perkenalkan dulu. Kalau kamu ngerti. Nama saya. Kelas. Siapa nama istrinya Nabi Muhammad? Tadi yang saya jawab tadi siapa namanya? Siti. Yang tadi saya jawab di bawah tadi namanya Siti Khadi. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu. Mau hadiah? Mau. Terima kasih. Ini apa kira-kira isinya? Gak tahu. Jangan dilihat isinya. Belajar terus deh. Harus berani maju ke depan, berani menjawab. Oke, sudah punya HP di rumah. HP-nya dimatikan jam berapa? Kalau malam sampai jam berapa HP-nya? Dibatasi ge, diganti belajar ge, sampai berkelah HP. Oh, di mana? Oke. Nah, bisa. Saling dulu. Selanjutnya nanti ada umum kelas 3 dan 4. Ada kelas 3 dan 4? Ayo angkat tangan dulu 3 dan 4. 3 dan 4. Oke. Berapa jumlahnya 3 dan 4 ini? 17 Kenapa dok? Arsi. Oh iya, Arsi. Kelas 3 dan 4, tolong diperhatikan. Tadi Pak Rahman menjelaskan siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad maka akan mendapatkan balasan berupa apa? Silakan maju ke sini.
Mbak Manda. Kelas berapa kan? Kelas siap. Tadi Pak Arman menjelaskan ketika orang mencintai Nabi Muhammad bahasanya tadi apa? Akan dimasukkan ke surganya Allah. Benar apa salah? Betul apa salah? Betul. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Kita minta Gus untuk bisa diberikan. Kalau di rumah sudah punya HP? Sudah punya HP. Sampai jam berapa main HP-nya? Jam 7 malam. Betul ya? Kalau HP-nya lebih dari jam 7 malam berdos. Nah, belajarnya diganti. Main HP-nya diminimalisir sedikit saja, banyak belajarnya. Oke? Kelas 5 dan 6. Ini agak berat pertanyaannya. 5, 6 coba angkat tangan dulu. Nah, agak banyak. Ini juga. Kalau ke sini Mas, tanggapan geser. Nah, geser. Pak Roman berarti geser lagi. Ketiban piano sama. Geser. Nah, perhatikan. Tadi saya jelaskan ketika manusia dikumpulkan dalam satu tempat. Ketika manusia dikumpulkan di mana? Satu tempat. Kemudian Nabi Muhammad lah Nabi yang mampu memberikan syafaat. Apa nama syafaat pada waktu itu? Agak sulit pertanyaannya. Syafaatul Syafaatul Boten itu Pak Lukman. Ayo nama syafaatnya tadi apa? Ketika manusia dikumpulkan dalam satu tempat tadi itu, apa nama tempatnya? Nah, tadi perjanjiannya sebelum saya tunjuk tidak boleh menjawab. Yang satu itu masih silakan. Mansa, salah. Yang lain silakan. Masya, silakan maju. Mansa ya Mas. Mansa lebih itu. Namanya siapa? Miki ya? Mas berapa? Putranya siapa? Ayahnya siapa? Pak Haryati. Cita-citanya mau jadi apa? Harus punya cita-cita. Pengen ngaret, ataupun ngurusi sapi. Pengen apa? Jadi dokter, polisi, guru, polisi. Siapa polisi? Kita doakan semoga anak sama tadi Miki ya. Jadi Pak polisi ya. Tapi nama polisi mulai sekarang HP-nya dikurangi. Sudah punya HP, sudah mengangkat, belum, sudah punya top up, sudah pernah alhamdulillah. Ojo sampai top up atau duit bapak ibu ya. Ngaji sudah ngaji sama Al-Quran. Alhamdulillah. Semoga kita doakan ya teman-teman, semoga anak kakak Mika ya. Miki, kakak Miki menjadi polisi. Amin. Polisi yang solih. Amin Allahumma. Amin. Silakan, bisa disilakan. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Silakan disilakan. Tinggal yang terakhir. Nah ini yang paling spesial. Ini berlaku mulai kelas 1 sampai kelas 6. Oke? Nah, tolong diperhatikan. Pertanyaannya agak berbeda. Berapa jumlah rakaat sholat sehari semalam? Silakan. Rokaat. Maju sini. Berapa jumlah? 17. Sholat zuhur berapa rakaat? Asar, maghrib, subuh, isya. Sholat yang ganjil sholat apa? Maghrib. Niatnya sholat maghrib. Alhamdulillah. Nah, kita kasih hadiah. Cita-citanya dulu nih, jadi apa ini cita-citanya? Puluhan, masya Allah, puluhan. Sanita. Oh, itu banyak. Bahkan kiai nggak bisa jadi puluhan. Gak apa-apa ya. Pengen jadi puluhan, kita doakan anak sehingga jadi puluhan seksualita. Amin Allahumma.
meskipun bertugas di lapangan, bertugas dimanapun tugasnya mulia, tergantung siapa yang menjalankan. Dan saya yakin anak saya besok ketika menjadi puluhan tetap mengutamakan kewajiban sebagai orang Islam, yaitu sholat. Oke, terima kasih. Itu anak-anak sekalian yang belum dapat hadiah jangan kecil hati. Semuanya sudah dibagi hadiah kan? Sudah. Dan saya pesan yang terakhir anak-anak, tolong main HP-nya. Main HP-nya dibatasi. Ada aturannya di sini. Dari kelas itu jam sekian HP-nya harus dimatikan dulu kan? Jadi HP-nya anak-anak tolong dikondisikan. Boleh membawa HP, tapi dimaksimalkan waktunya. Jangan setiap waktu membawa HP, oke? Tidak boleh. Belajarnya dikondisikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penampilan lagu selawat Yasir Lana kepada yang bertugas dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa agar kita nanti mendapatkan apa yang menjadi impian kita sesuai yang telah disampaikan kepada Rahman. Sopo sing kepengin oleh syafaat khususnya besok oleh dina kiamat diarani syafaatul apa mau ora syafaatul masar mas dari semua syafaatul masar syafaatul utma. Mari kita sama-sama sholawatan sebelum kita berdoa agar kita nanti mendapatkannya, yakni sholawat yang biasa sering anak-anak dengar bahkan sekarang ngetop, yakni sholawat Joko pikir ini saya ini Joko pikir wis gak ono. Itu pokoknya yang penting lagunya lagu Joko pikir Allahumma sholli ala Muhammad. Ngomong ibu sanggup ini kali-kali ibu sanggup itu rasa galusan salawatannya garingan. Ya kalian mau jalan. Bu mulai bareng kok. Ojo dolanan kowe Mas. Iku dolanane hadiah bicarano. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo nomor bunga jangan bagian tak cukup itu nanti kan Bisa ngiri gimana? bisa tak? Kalau tidak bisa dibawa aja. Ya nunggu mudah kan beri ini aku sih aku nyawuri sampan dulu ya bagi ini ya
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nabi Muhammad dilairke ana ing kutha Mekah dina Senin tanggal 12 sasi Mulud taun Gajah. Sasi Mulud taun Gajah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bapak Sayyid Abdullah, Ibu Siti Aminah, Baik Abdul Muthalib, Kane pamane Abu Thalib, Kane pamane Abu Thalib. Yuk sangka salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi mapaikan terus kancah keluar panjenengan diberkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabat sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma syakirin hamdan na'amin hamdan ma'fil yama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuji'na biha min kulli amrin wa nafat wa tamdina bi yadika hajat wa tudabiruna